Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan orang percaya hari ini kita mengingat kembali kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Berkali-kali saya sampaikan bahwa sesungguhnya ini adalah berita terbesar atau hari paling besar di antara perayaan-perayaan orang Kristen. Dari Natal, kemudian kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus, atau apapun hari-hari besar orang percaya. Hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati merupakan hari terbesar. Karena disinilah tonggak iman kita dipancangkan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, pesan dari kubur. Horor banget. Sukaannya anak milenial tuh horor nih, pesan dari kubur. Iya. Dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 10 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, pesan dari kubur. Pesan ini kita dapat dari pembacaan kita hari ini. Kubur yang kosong. Wah, angker ya, kemana jenazahnya? Nah, kubur Yesus minggu pagi ketika para perempuan itu datang hendak memberi rempah-rempah yang sudah dipersiapkan 2 hari. Dari sejak hari Jumat, hari Sabtu, pagi-pagi di minggu itu mereka datang ke kubur Yesus hendak merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Rupanya pintu kubur sudah terbuka. Batu sebesar atau seberat 1-2 ton, saya menyelidiki 1-2 ton beratnya sudah tergulingkan. Nah, ini pertanyaan yang penting bagi kita. Untuk siapakah batu itu terguling? Sebelum kita menyelidiki lebih jauh, ini mau memberitahu kepada kita pesan dari kubur itu. Yang pertama, Tuhan masih menggulingkan batu. Tuhan masih menggulingkan batu. Di dalam karyanya Max Lucado, karyanya Max Lucado, He Still Moves Stones. Ya. Dia masih menggerakkan atau menggulingkan batu-batu. Kemudian ada subtitle di bawahnya bahwa kita semuanya membutuhkan sebuah mujizat. Saya membaca buku ini, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku yang sangat indah. Max Lucado berkata begini, untuk siapa sebetulnya batu itu digulingkan? Untuk Yesus tidak mungkin.
Yesus sudah menggunakan tubuh kebangkitan. Dan dia sanggup menembus tembok. Kita tahu ketika murid-murid berada di satu tempat, pintu-pintu terkunci rapat semuanya. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan tiba-tiba saja hilang dari pandangan mereka. Lalu kemudian dua orang yang berjalan ke Emmaus, tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, tiba-tiba Yesus hilang dari pandangan mereka. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menggunakan tubuh kebangkitan, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir kapan saja dan bisa pergi kapan saja, sebab dia sudah menggunakan tubuh kebangkitan. Jadi tidak mungkin bahwa batu yang menutup kubur itu digulingkan supaya Yesus bisa keluar. Yesus sudah dengan tubuh kebangkitannya, dengan kuasa yang dimilikinya, dia sanggup menembus tembok, dia sanggup pergi ke tempat yang berbeda dengan sangat cepat. Lalu pertanyaannya kalau demikian, untuk siapa batu itu digulingkan? Batu itu digulingkan bagi perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, coba kita selidiki bagian firman Tuhan. Luar biasa, perempuan ini adalah perempuan yang setia mengiring Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-23 mulai, perempuan-perempuan ini hadir pada saat Tuhan Yesus memikul kayu salib. Saya sudah sampaikan hari Jumat lalu, kayu salib yang beratnya kurang lebih 50 kg. Dengan tubuh Yesus yang sudah dari sejak malam ditangkap, disesah, disiksa, kehabisan tenaga harus memikul kayu salib yang berat dan kasar itu. Itu sebabnya dia tidak sanggup memikulnya. Dan seorang dipaksa untuk memikul menggantikan Yesus. Jadi perempuan-perempuan ini hadir pada waktu Tuhan Yesus disiksa. Pada waktu Tuhan Yesus dipaksa memikul kayu salib yang berat dan kasar ini. Perempuan-perempuan ini melihat bahkan pada saat penyalipan pun mereka hadir di situ. Ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut sertanya dan melihat kubur dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ya, sebelum itu di ayat yang bagian atas dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mati. Mereka menyaksikan dari jauh, lalu kemudian mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu dimakamkan dan dikuburkan. Bapak Ibu Saudara, murid-murid yang lain, 12 murid yang ikut bersama Yesus kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus mengajar, murid-muridnya selalu ikut dengan dia. Tapi justru saat Tuhan Yesus disalibkan, tidak ada satu orang murid pun yang ada di dekat Yesus. Semua lari tunggang langgang, tidak ada satu pun yang mendampingi Yesus. Tapi perempuan-perempuan ini setia. Ya, biasanya yang setia memang perempuan-perempuan ya. Amin, haleluya. Di banyak gereja saya dipercaya Tuhan sudah melayani di beberapa kota di Indonesia ini. Saya pergi ke Manado, ibadah KKR yang datang perempuan-perempuan semuanya. Hanya bapak-bapak saja duduk di belakang, itu pun pengurus gereja. Bapak-bapaknya kemana? Saya tanya pada ibu gembalanya karena gembalanya juga perempuan. Bapak-bapak, ada yang adu ayam lah, ada yang main judi. Perempuan-perempuan memang banyak setia. Nah, ini dilukiskan atau digambarkan perempuan-perempuan ini setia. Mereka hadir saat Yesus disiksa, mereka hadir saat Yesus memikul salib, mereka hadir saat Yesus disalibkan, mereka hadir saat Yesus dikuburkan, dan bahkan mereka menyiapkan rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus di minggu pagi itu. Jadi perhatikan kembali ke dalam ayat kita dalam pasal 24. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi pertanyaan saya terjawab. Untuk siapakah batu itu terguling? Bagi perempuan-perempuan yang setia itu. Haleluya. Saya membaca buku Maes Lucado ini sangat terinspirasi. Bisa jadi perempuan-perempuan ini menjadi putus pengharapan. Mungkin saja mereka berkata satu dengan yang lain dan berkata, kenapa ya kok kita terus saja
Kalau murid-murid Yesus ada acara, kita bagian konsumsinya. Kita yang bagian repotnya. Kok kita terus? Nah sekarang Yesus disalibkan, mana murid-murid yang lain? Mana Petrus yang banyak ngomong itu? Tidak ada di situ mereka. Mungkin saja kata Mas Lucado, satu dengan yang lain bisa mempengaruhi untuk meninggalkan Yesus. Apakah ada harapan bagi kita? Lihat pemimpin yang kita ikuti selama ini sudah mati di atas kayu salib. Buat apa lagi ikut Tuhan? Buat apa lagi? Sudahlah kita pulang. Ngapain kita ikut terus? Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, diskusi seperti itu terjadi dalam percakapan para perempuan ini. Syukurlah mereka tidak putus asa dan tidak menyerah. Mereka setia, tekun, dan batu itu digulingkan bagi mereka sebagai sebuah kejutan bahwa merekalah yang pertama kali menjadi saksi Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini sebuah kejutan dan ini sebuah hadiah yang indah. Saksi pertama kebangkitan Kristus dari antara orang mati. He still moves stones. Dia masih menggulingkan batu-batu itu. Saudara, apa yang menjadi batu-batu dalam hidupmu? Dikatakan di situ bahwa setiap orang layak untuk menerima mujizat, katanya Mas Lucado. Apa yang merupakan batu-batu dalam hidupmu? Pekerjaan Pak, ini sebuah batu besar, saya tidak kuat untuk menggulingkannya. Saya sudah berusaha membuat lamaran ke sana kemari, tapi tidak ada pekerjaan, sepi semuanya. Ini batu besar, dengar baik-baik, setia ikut Tuhan, cari Tuhan dengan tekun. Sebab sampai hari ini dia masih menggulingkan batu itu, amin. Ini pesannya. Apa yang merupakan batu besar? Persoalan dalam rumah tangga, suami atau istri, rasanya itu menjadi batu besar. Saya sudah menikah bertahun-tahun dengan dia tapi dia tidak berubah. Batu besar. Tapi tetaplah setia, tetap tekun ikut Tuhan, tetap tekun cari Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menggulingkan batu itu. Apapun persoalanmu, sakit penyakit, sakit yang menaun, bahkan COVID-19, mungkin ada saudara yang mendengar khotbah ini, saudara sedang terbaring di kamar isolasi. Dan kau sedang berkata ini adalah sebuah batu besar bagiku. Sulit untuk menggulingkannya. Dengar kabar Paskah ini, kabar baik ini bagimu. Allah masih menggulingkan batu. Bagi yang setia, bagi yang tekun mencari Dia, tidak akan dipermalukan. Kita harus percaya ini. Inilah pesan dari kubur. Dan yang menarik, perempuan-perempuan yang sudah setia. Mungkin mereka juga tidak tidur, membuat rempah-rempah. Kejutan di hari Paskah, di hari Minggu pagi itu bagi mereka. Haleluya. Allah masih melakukan kejutan-kejutan bagimu. Lihat saja, asal kita tekun, asal kita percaya, kita akan dibuat terkejut. Kejutan-kejutan yang indah yang Tuhan buat dalam hidup kita. Itulah pesan Paskah bagi kita. Kemudian yang kedua, Tuhan telah bangkit dan hidup. Ya, itu dikatakan di dalam ayat 5 dan 6a, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Haleluya. Yesus telah bangkit. Saudara, ini kabar yang luar biasa. Di antara semua tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, ya, semuanya ada makamnya dan ada jenazahnya, ada tengkoraknya. Hanya satu saja yang ada makamnya tapi tidak ada jasadnya.
yaitu Yesus. Tidak ada tokoh-tokoh lain di dunia ini yang seperti dia. Hanya Yesus yang kuburnya kosong. Yesus telah bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, statement ini adalah statement penting karena ini menjadi landasan iman bagi setiap orang percaya. Tanpa pernyataan Yesus telah bangkit dari kematian, sesungguhnya iman kita tidak masuk akal. Ibadah yang kita lakukan tidak masuk akal. Ini adalah dasar iman dan percaya kita kepada Tuhan. Yesus telah bangkit dari kematian. Pernyataan yang bermula diyakini oleh sekelompok kecil orang-orang yang ada di Palestina pada abad pertama. Tapi di abad yang ke-21 ini, pengakuan ini dimiliki mayoritas orang-orang yang tinggal di planet bumi ini. Mengakui Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus telah bangkit dari kematian. Pernyataan ini juga telah memberikan kekuatan kepada para martir selama ribuan tahun. Diawali dari murid-muridnya, hanya Rasul Yohanes saja yang mati sampai tua di Pulau Patmos. Tapi semua rasul mati sebagai martir, mengorbankan nyawanya demi sebuah pernyataan, Yesus telah bangkit dari kematian. Mereka rela menyerahkan nyawanya. Dan selama ribuan tahun, hampir 2000 tahun, sudah banyak para martir yang mengorbankan nyawanya demi pernyataan ini. Yesus telah bangkit dari kematian adalah sebuah statement keyakinan iman yang telah membuat banyak orang yang mengalami pengalaman duka cita dipulihkan, yang mengalami kehancuran, yang mengalami kegagalan, yang mengalami kehilangan, dipulihkan hidupnya dengan pernyataan Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus telah bangkit dari kematian. Ini adalah pengakuan tertinggi gereja Kristen selama berabad-abad sampai hari ini, dan itulah yang menjadi pengakuan iman GBP Friendship. Tanpa pernyataan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, gereja ini tidak ada. Saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara tidak akan menjadi orang Kristen. Jadi ini intinya, ini urat nadinya sebuah gereja, bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ini dasar kita. Bapak Ibu Saudara, bukan saja oleh karena Alkitab mengatakan bahwa Kristus memang telah bangkit dari antara orang mati, tapi pembuktian arkeologi juga memperkuat bukti-bukti bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Mungkin ada di antara kita yang tahu film Ben-Hur. Sebetulnya ini ditulis oleh seorang arkeolog yang bernama Lew Wallace. Lew Wallace ini sebetulnya adalah pembenci kekristenan. Dia tidak suka dengan orang-orang Kristen yang ekstrim, yang ortodok, yang kuat sekali imannya. Dia ingin membuktikan secara arkeologi bahwa yang dipercaya orang Kristen itu salah besar. Lalu dia melakukan penggalian di Yerusalem. Dia melakukan penggalian juga di bukit yang katanya Bukit Golgota. Dia melakukan penggalian arkeologi di sana. Tapi ternyata dari semua yang ditemukan memperkuat bahwa Yesus memang telah disalibkan dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Dari semula dia seorang ateis, ya, Lew Wallace ini seorang ateis, akhirnya dia membuka hati menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan karena kecintaannya kepada Tuhan Yesus, dia menciptakan sebuah film yang berjudul Ben-Hur. Dan film ini meraih piala Oscar. Film ini menjadi box office tersebar di seluruh dunia. Menunjukkan bahwa Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, mungkin kita baca di dalam ayat yang ke-16
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Sia-sia orang yang mati demi Kristus. Mereka yang menjadi martir, mereka yang dibunuh secara kejam, mereka yang dibom, mati sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kemudian dalam ayat yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara dan saya adalah orang yang paling malang. Paling malang itu paling celaka di antara semua yang hidup. Karena apa? Karena kita menaruh pengharapan pada pengharapan yang kosong, yang tidak ada artinya kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ada orang yang rela disiksa, dianiaya. Ada orang yang bahkan rela dibunuh demi Kristus. Bodoh banget kalau Kristus tidak dibangkitkan. Bodoh sekali. Tetapi syukur itu hanya mimpi buruk. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan ini, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan. Haleluya. Sebagai yang sulung, sebagai yang pertama. Selanjutnya, setiap orang yang percaya kepadanya juga pasti akan dibangkitkan dan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti bahwa iman kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Orang yang mati di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan kita yang hidup beriman kepada Tuhan bukan orang yang paling malang, tapi orang yang paling beruntung. Sebab kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Inilah dasar iman kita, kekuatan kita. Karena itu jangan kita hidup sama seperti memiliki Tuhan yang mati. Pertanyaan ini akan menjadi terus menggema dalam hidup kita. Pertanyaan malaikat kepada wanita ini ya, kalimat retorik. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini kalimat retorik yang menggema terus di telinga orang percaya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini penting, karena apa? Karena banyak orang Kristen yang hidupnya seperti dia memiliki Tuhan yang mati. Hidupnya tidak punya pengharapan. Hidupnya penuh dengan kemurungan. Bangun tidur mengeluh, sampai mau tidur mengeluh lagi. Mengeluh terus. Seperti Tuhannya yang mati. Padahal kita memiliki Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya malaikat menegur perempuan-perempuan ini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia hidup. Karena itu iman Kristen, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan kegembiraan. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup dari antara orang mati. Haleluya. Jangan pernah tukarkan keselamatanmu dengan yang lain. Ini pondasi iman kita. Jadi pesan dari kubur yang kedua, Tuhan telah bangkit dan hidup. Pesan dari kubur yang ketiga adalah Tuhan ingin supaya kebangkitannya ini diberitakan. Tuhan mau supaya kebangkitannya ini diberitakan. Bukan saudara dan saya saja yang menerima kabar baik ini, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di luar sana masih banyak orang yang tidak mendengar kabar baik ini. Mereka masih mencari-cari, mereka hidupnya tanpa pengharapan. Dan saudara yang sudah memilikinya harus memberitakan kepada orang lain. Dalam ayat 9 dan 10, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid
dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tidak tahan rasanya setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menjadi saksi pertama bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Enggak tahan mulutnya untuk tidak menceritakan kepada orang lain pengalamannya itu. Itu sebabnya mereka bergegas-gegas, terburu-buru mencari para rasul. Meskipun dalam ayat selanjutnya para rasul awalnya tidak percaya. Tapi akhirnya mereka pun menjadi saksi juga bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati, ada hari esok. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. Ada hari esok, hari depan yang penuh pengharapan. Bukan di dunia ini, tapi di kekekalan, di sorga. Di dunia ini memang Alkitab sudah berkata penuh dengan tetesan air mata. Penuh dengan penderitaan. Mengapa? Karena ini memang bukan rumah kita di dunia ini. Tapi di surga, di keabadian telah disediakan tempat yang indah bagi kita yang percaya kepada Dia. Itulah sebabnya bagi orang yang percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, ada pengharapan hidup kekal di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Karena itu kita harus memberitakan kabar baik ini sebab belum banyak orang yang mendengarnya. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-46 dan 47 demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat selanjutnya berkata, kamu adalah saksi-saksinya. Bukan hanya perempuan-perempuan, tapi Yesus juga berkata pada para rasul, kamu semua menyaksikan aku bangkit. Sekarang saksikan, beritakan ini kepada segala bangsa, beritakan ini ke seluruh dunia. Aku sudah bangkit, aku sudah mengalahkan dosa, aku sudah mengalahkan maut, aku sudah mengalahkan iblis. Ada pengharapan, ada hidup kekal di dalam aku. Beritakan kepada dunia. Dan kita lihat dari sekelompok kecil orang-orang yang mengikuti Yesus di abad pertama. 12 orang, 70 orang, berkembang menjadi 500 orang pada saat Yesus naik ke surga, ditambahkan 3.000 orang pada waktu hari Pentakosta, dan itu terus berlipat ganda. Kisah Rasul berkata setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang percaya yang baru, dan akhirnya orang yang percaya Yesus bangkit dari antara orang mati menjadi mayoritas di planet bumi saat ini. Namun masih banyak yang belum dengar. Dan kalau mereka tidak percaya, sudah jelas masa depan kekal mereka. Binasa di neraka untuk selama-lamanya. Itu tempat mereka. Kalau tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus. Karena itulah ini menjadi dorongan bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang punya orang tua belum percaya Yesus. Beritakan kabar baik ini. Mungkin ada di antara kita yang punya keluarga belum percaya Yesus. Beritakan kabar baik ini. Ada orang yang punya relasi, teman-teman di kantor, teman-teman di pekerjaan, teman-teman di sekolah yang belum percaya. Beritakan ini kepada mereka. Tuhan mau ini kebangkitannya diberitakan supaya orang mendapat kesempatan untuk menerima pengharapan hidup kekal dalam kerajaan surga. Haleluya. Kiranya pesan dari kubur ini kita bawa pulang, bahwa Allah masih memindahkan, masih menggulingkan batu. Apapun yang merupakan batu-batu persoalan hidupmu, sampai hari ini Allah masih melakukan mujizat. Dia masih sanggup menggulingkan batu. Setialah, bertekunlah ikut Tuhan. Jangan mundur, apapun tantangannya, terus ikut Tuhan. Yang kedua pesannya, Tuhan telah hidup dan bangkit dari antara orang mati. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup dan menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Dan pesan yang ketiga, beritakan. Berita kebangkitan Tuhan Yesus ini kepada segala bangsa. Kiranya Tuhan memberkati.